Dikasih rawon, dimasaknya di sini sih sama temen ya, banyak banget. Ini sisa segini lagi. Kemarin saya pesta dengan temen bertiga di sini. Tapi yang makan berdua sih karena yang ngasih nggak mau makan di sini. Dia udah punya katanya ada di rumahnya, di kosannya sih. Kita makan yuk. Ini rawon lo enak loh. Wow, wow, wow. Tinggal segini lagi udah dimakan bareng-bareng. Jangan banyak-banyak deh. Soalnya saya mau ada lauk lain. Ini dia sisa lauk aku yang lebaran aku masak ya. Ini udah hari ketiga atau keempat ini? Ketiga kayaknya. Kemarin yang kedua. Oke. Pakai apa ini? Ini anduk babat. Anti mainstream, makanan aku anti mainstream. Ini ususnya bagi dua lah. Dikit aja. Udah dimakan satu lagi kemarin. Ya Allah, susahnya perjuangan dapetin usus setengah aja sedikit. Susah cuy. Dapat segini lah nggak apa-apa buat syarat doang. Syarat doang. Duh, makanan aku lihat deh. Duh, ya koyak kayak apa aja. Nah, lauknya ini babat, ini tamusu, ini daging dari temen, dan kuahnya kuah rawon ya, kuah rawon hitam. Tapi yang lebih penting, aku pengen cerita tentang kemarin seru dengan teman-teman, cerita tentang aktivitas kita setelah lebaran hari ketiga ya berarti ya, karena kemarin itu tanggal 22, sekarang tanggal 23. Aku mau cerita itu sambil menikmati ini hidayang apa sarapan pagi ya, aneh sarapan paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mukbang lagi, tapi ini kemana lagi? Saya harus ngatur-ngatur lagi setiap saat. Ini harus mundur sayanya ya. Aduh ya Allah, seperti ini selalu. Ya gini guys, ini mukbangnya sih biasa aja ya. Mungkin kalian bosen lah kalau mukbang-mukbang kayak gini ya. Saya pengen lebih ke cerita guys. Jadi kemarin kita berkumpul bertiga, hari ketiga lebaran, ini hari keempat berarti. Jadi ini sebenarnya aku dikasih banyak apa namanya, daging daging sama temen ya. Di sini ya, ini daging loh guys. Jadi temen bawa daging di sini, dimasak di sini dengan bumbu yang udah jadi tinggal cemplung. Kebetulan dia sudah apa ya namanya, udah ngegodok tuh apa ya, ngerebus dagingnya, jadi tahan lama ya. Jadi begitu udah di sini tinggal dibumbuin, jadi bumbu rawon yang udah jadi gitu tinggal cemplung gitu ngangetinnya di sini. Kemudian itu hari kedua waktu itu ya. Malam dia datang yang ngerebusnya di sini, masak tinggal nyemplung doangnya di sini. Terus besoknya kan memang rencananya mau ngasih temennya, dan ternyata temennya sekalian ngenalin ke aku kayaknya. Jadi dibawa ke sini temennya itu, dan memang udah lama dia cerita tentang temennya itu, dan memang pengen kenalan gitu. Ya udah, ketemu di sini, kita sesuruhan bareng di sini, dan ada beberapa kesamaan. Termasuk diantaranya adalah kemarin kita wishing gitu loh. Jadi duet aku sama dia di wishing gitu ya, sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah rawonnya enak, walaupun bumbu instan rawonnya enak. Kalau awal-awal mirip bumbu Indomie, kayak aku bilang ke temanku mirip bumbu Indomie ya, gurih-gurih gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi emang enak rawonnya, bumbu Indofood sih, bumbu jadi Indofood rawon. Bismillahirrahmanirrahim. hmm. Jadi ingat bang capek, rasa kurang pedes. Temanku bilang kalau ada tempe enak nih. Aku kebetulan ada tempe, tapi memang dimasak pedas. Kata temen yang lainnya, kan bertiga tuh, dia nggak bisa pedas. Aku pikir itu nggak pedas ya, kalau aku ya pikirnya itu nggak pedas. Kemudian cabenya kan aku pinggir-pinggirin tuh, tempenya aja. Pas dimakan sama dia, pedas tetap. Ya Allah, saya bilang segitu masih pedas, maaf. Maaf. Aku malah merasa nggak kurang pedas aja, nggak pedas gitu maksudnya. Ya Allah, berarti bener ya, saya nggak mikir istilahnya lidah kita dengan lidah orang lain tuh bener-bener harus pertimbangannya matang.
walaupun kita bilang enggak pedes kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bumbu rawonnya. Enak, gurih bumbunya itu, nggak dikasih ini lagi, nggak dikasih garam lagi, tapi udah asin loh. Heran aku, hanya tambahin air lagi dan ini enak. Asinnya asin gurih ya. Aku mau cerita juga yang kedua. Ini lebih ke cerita ya. Kalau aku mukbang mungkin kalau udah banyak lah yang lebih gimana kalau mukbang ya. Mukbang aku gini-gini aja. Jadi kemarin juga kita Ome TV, main Ome TV kuy. Aku sih yang kenalin kan kemarin dari Wishing kita ini bareng apa duet gitu, berdua dengan temen yang satunya ya, yang baru itu ternyata punya hobi yang sama, suka nyanyi gitu. Duet akhirnya di Wishing. Kemudian setelah duet kan bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris begitu nyanyinya, ada yang pakai bahasa Inggris. Aku pikir wah, aku juga pengen mempelajari bahasa Inggris, dan aku memang suka main Ome TV gitu supaya bisa berani ngobrol bahasa Inggris ya. Aku bilang, aku kadang main Ome TV, saya bilang apa sih Ome TV, aku kenalin Ome TV itu ke mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata-kata berondong dong, susah nyari yang akhwat ya, bukan yang gak mau ngobrol sama yang akhwat. Perempuan lah katakanlah, nggak berjilbab juga nggak masalah, tapi susah cuy. Mereka kan rata-rata mungkin carinya laki-laki ya. Justru begitu dapatin akhwat, aku suka heboh sendiri. Hah, ukti malah di skip. Yang ngelayanin kita kemarin itu yang ngobrol rata-rata berondong. Udah pasti, so pasti. Ada yang dari Thailand, Patani, masih muda kelihatannya, usianya mungkin 25-an lah, sekitar itu. Aku manggilnya abang, padahal aku udah lebih tua ya. Bang, gimana bang? Enggak ada. Ngobrol banyak. Aku bilang kan dia bilang di sananya negaranya Thailand. Aku bilang gini, dari Patani ya. Oh iya, kata dia, kok bisa bahasa Indonesia, Melayu lah katakanlah. Aku langsung gini ngeh gitu, karena memang di Thailand itu ada yang satu daerah, beberapa daerah, ada daerah yang memang pakainya bahasa Melayu ya. Salah satunya adalah Patani, dan mayoritas di Thailand itu di Patani ya, yang muslimnya itu. Karena aku bilang sama abang itu, karena aku dulu waktu kuliah teman sekelas aku itu ada dari Patani 3 orang perempuan, saya bilang gitu. Dan sebenarnya aku nggak cerita sih kalau aku dapat cerita dari mereka tentang kondisi Patani, kondisi muslim di Thailand tahun 97 ya. Tahu dari mereka kondisi mereka lagi rawan pada saat itu ketemu dari abang-abang dari Patani, masih muda pastinya, baik, soleh kayaknya. Masih pakai baju muslim gitu. Yang kedua, tidak mudah loh orang yang mau ngelayanin kita ngobrol itu, nggak mudah di Ome TV. Pulang-pulangnya, terutama mereka ngeliat tampilan kita ya, karena aku kan bertiga sama temen. Pas surung aja nih kamu. Jadi alhamdulillah aku pegang kan, dapat lagi tuh yang agak lama ya. Saya ngobrol yang agak lama karena saya cuman sekedar ngasih tahu ke mereka nih, kayak gini nih Ome TV, aku main Ome TV kayak gini, sekalian untuk mempelajari bahasa Inggris kan. Nah, dapat dari Kazakhstan, dan mungkin
waktu kalau sendirian perasaan aku masih bisa berani ngomong gitu, tapi justru karena bertiga aku malah kok jadi malu gitu loh. Aku pernah sendirian kan main Ome TV dengan menggunakan sambil ngelajarin bahasa Inggris, nyeplos gitu loh, ngasal tapi bunyi gitu. Ada yang lain malah justru aku jadi malu ngomongnya sama temen aku yang lain tuh. Karena yang sebelah akunya itu mbak yang baru aku kenal, kayaknya cukup lumayan bahasa Inggrisnya, lumayan lebih dari aku lah, pede gitu, setidaknya percaya dirinya bagus. Kalau aku malah hilang ketika ada teman-teman di sebelah kanan kiri aku. Karena aku yang di ngadepinnya aku, mereka nggak mau pada masuk ke Ome TV-nya, tapi penasaran gitu, pengen ngobrol. Jadi aku grogi sendiri akhirnya. Deka Jaksan yang kedua, kayaknya masih 17-an mungkin, masih muda banget sih. Mbak cakep nih mbak, nih cakep nih cakep gitu doang. Sebenarnya ada beberapa sih. Yang dianggap cukup lama dan nempel aja ya. Yang kedua Jackson, entah lagi nungguin toko atau gimana, saya nggak macam lagi nungguin toko. Jadi usianya masih muda, 17-an kayaknya. Dia nanya umur dari Indonesia, aku bilang umurnya berapa, 40, aku bilang 40, aku bilang gitu kan. Jadi dia 14 14 40 40 14 no 40 aku sampai nulisnya lah, kata dia kok kayak usia nenek saya, kata dia gitu. Ya tapi dia ngajak ngobrol terus, tapi agak lama sama dia, kayaknya bertiga tuh. Aku bilang yang satunya lagi pengen sholat, saya gituin kan, tapi susah ngomongnya, praying. Kok kata dia ya, yang aku sih lebih banyaknya bisa nerjemahin, ngerti loh. Aku mau sholat kok ngomong ketawa-ketawa, kata dia gitu. Aku mau lihat temennya yang mana, nih dia lagi sholat, teman aku depan sini, di posisinya di sini, aku sebelah sana, aku lihatin dia lagi sholat. Ya lagi sholat, kata ya. Dia akhirnya ya ngobrol kayak gitu aja sih. Tapi kemudian aku bilang, aku susah ngomongnya, aku susah bahasa Inggrisnya, kata aku. Ya udah deh, akhirnya kita berpisah di sana. Gitu. Habis ada beberapa juga sih, tapi susah ngomong, termasuk kadang-kadang jaringan ya, tiba-tiba aja ngeblur. Anduk nah, kalau orang luar lebih apa ya, ngomongnya itu lebih teratur, lebih hati-hati, nggak tahu ya kenapa, yang saya rasakan ya. Tapi kalau orang Indonesia ceplos-ceplosnya ceplos kayak gimana ya, agak kurang enak didengarnya. Terbuka mereka, tapi ya kadang ada, sering kali nggak enak, omongannya nggak enak kalau orang Indonesia, nggak tahu kenapa. Hai kalian yang suka main Ome TV, hati-hati ya, bukan apa-apa.
Nanti aku akan habisin ini, tapi karena alot kalian lihat sendiri tadi nggak enak aja di depan kamera. Ini udah habis ya, tinggal babat, nanti saya habisin di luar off kamera aja. Ya gitu, orang Indonesia kenapa sih kayak emang terbuka apa adanya, terutama yang masih anak-anak, laki-laki anak-anak gitu, yang usianya kurang begitu dewasa. Kalau yang dewasa udah dewasa banget, jijik banget kadang-kadang. Skip aja kalau mereka, kalau yang nggak bagus. Yang luar juga sama, kalau nggak bagus kita cari yang enak lah gitu. Nah, orang Indonesia nih harus belajar nih. Justru saya juga nih, kenapa main Omet TV ini, belajar sambil belajar interaksi dengan orang lain tuh gimana gitu loh, menahan diri untuk eh, menjaga lisan, menjaga sikap. Emang sih lebih entah kenapa aku lebih kayak malu banget kalau karena ada orang lain, lebih malu sih. Malah aku yang gini sendirian mereka nggak mau masukkan, sesekali aja digini namaku. Jadi aku lebih gini aja. Kenapa ketawa mulu, kata orang Kazakhstan itu juga. Kenapa ketawa mulu, ketawa mulu. Aduh gimana ini gue, aku bilang aku nggak bisa ngomongnya gimana, saya gituin kan. Aku nggak ngerti cara ngomongnya, saya gituin. Jadi ya cukup lama dengan Kazakhstan juga. Oh nggak ngerti ngomongnya, udah kata dia. Sorry, bye bye, baik-baik aja sih. Porti, portin kata dia, portin, porti kata. Kenangan terindah. Ya udahlah, itu aja. Udahi dulu sampai di sini, lebih ke cerita sih, karena kalau makan-makan aku sederhana banget makanannya, kayaknya kurang menarik aja gitu kalau ditampilin di sini. Ya yang jelas aku dapat banyak. Temen juga pada saat udah beres makan-makan di sini dibekelin juga dagingnya terutama, sama kuahnya, karena enak, dia suka. Dapat banyak ya, bukan segitu ya, dapat banyak. Aku dikasih sama temen yang di kosan lama sih, temen yang di kosan lama, dia kesini ngasih daging, masakin juga, bahkan dimasakin sama dia. Aku pikir dia bakalan ikutan makan kita di sini, ternyata enggak. Kata dia aku punya sendiri di kosan juga gitu, ada gitu. Jatah dia ada banyak gitu. Memang sengaja ngasih karena kebanyakan juga kali ya. Akhirnya makan bertiga di sini alhamdulillah, dan masih ada banyak sisa dibawa ke temen yang satunya, dan ini juga masih sisa lagi, banyak banget kan. Ya begitulah cuy. Dan kuahnya enak buat nanti, sama lauk aku kan masih banyak tuh, harus cepet dihabisin juga. Jadi pesta daging, ternyata aku sempet pesta daging ya. Lebaran, cie, padahal aku nggak kepikiran gimana gimana sih, ternyata bisa kumpul. Alhamdulillah. Itu aja, terima kasih sudah menonton, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan padaku, pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.